Mereka dulunya anak-anak yatim yang dilatih menjadi pembunuh paling disiplin di dunia Islam. Tapi 3 abad kemudian, mereka sibuk membuka toko dan meminta warisan. Selama berabad-abad, Kekaisaran Utsmaniyah menaklukkan dunia dengan pasukan yang nyaris tak terkalahkan. Dari medan perang Balkan hingga gurun Arabia, langkah kaki mereka ditakuti dan dicatat dalam sejarah. Di barisan terdepan pasukan itu, berdiri satu kekuatan elit yang namanya melegenda, Janissary. Mereka bukan tentara biasa. Mereka adalah simbol kekuasaan sultan, dijaga, dilatih, dan dibesarkan dalam sistem yang dirancang untuk menciptakan loyalitas absolut. Sistem itu bernama Devshirme. Anak-anak non-muslim dari Balkan, biasanya yatim atau dari keluarga miskin, diambil secara paksa, lalu dididik dalam Islam dan dilatih menjadi prajurit elit. Mereka tidak punya keluarga, tidak boleh menikah, tidak boleh punya tanah, apalagi bisnis. Mereka hidup hanya untuk kekaisaran. Kedisiplinan mereka sempurna, keberanian mereka menggetarkan, dan hasilnya luar biasa. Dalam kurun waktu 200 tahun, Kekaisaran Utsmaniyah menjelma menjadi kekuatan terbesar di dunia Islam. Namun seperti kata Ibnu Khaldun, setiap dinasti punya umur, dan yang pertama runtuh biasanya bukan istana, tapi penjaganya. Pada abad ke-17, pasukan Janissary mulai berubah. Tidak lagi dididik dalam isolasi militer yang keras, bahkan banyak dari mereka yang justru lahir dari keluarga Janissary sebelumnya. Status prajurit mulai diwariskan, bukan diperjuangkan. Mereka pun mulai menikah, memiliki rumah, bahkan membuka usaha. Sebagian menjual rempah-rempah, sebagian lagi membuka toko roti. Tak jarang mereka menekan pemerintah untuk menjamin hak waris jabatan kepada anak-anak mereka. Janissary berubah dari pasukan elit menjadi kelompok sosial. Dari garda terdepan sultan menjadi birokrasi yang nyaman. Banyak dari mereka yang bahkan tidak pernah mengangkat senjata. Dan yang lebih tragis, mereka menolak perubahan. Ketika sultan ingin mereformasi militer, Janissary memberontak. Ketika teknologi senjata berkembang di Eropa, mereka menolak untuk belajar. Ketika negara lain berinovasi dengan artileri, mereka justru sibuk mengatur logistik dapur. Sementara itu dunia berubah cepat. Inggris dan Perancis mulai bereksperimen dengan senapan laras panjang dan meriam bergerak. Rusia membangun armada laut. Austria memperkuat infanteri mereka. Dan Utsmaniyah masih bertumpu pada pasukan yang lebih sibuk berdagang ketimbang berperang. Puncaknya terjadi pada tahun 1683. Kekaisaran Utsmaniyah mencoba merebut Wina dalam pertempuran besar melawan koalisi Kristen Eropa. Dulu, ini adalah jenis pertempuran yang akan dimenangkan oleh Janissary dengan penuh kebanggaan. Tapi kali ini berbeda. Mereka tidak siap. Persenjataan mereka ketinggalan zaman. Taktik mereka kuno dan semangat mereka nyaris tidak ada. Ketika koalisi Kristen menyerang balik dengan artileri dan kavaleri cepat, pasukan Utsmaniyah hancur total. Janissary yang dulunya tak gentar menghadapi pasukan salib, kini kabur dari medan perang. Ribuan tentara gugur, dan Kekaisaran Utsmaniyah tak pernah lagi menyerang Eropa dengan kekuatan sebesar itu. Setelah kekalahan di Wina, reformasi militer semakin sulit. Setiap kali sultan mencoba membubarkan atau merombak Janissary, mereka selalu melawan, bahkan membunuh sultan. Janissary bukan lagi penjaga kekaisaran, mereka adalah ancaman internal. Di bawah nama loyalitas, mereka justru menjadi kekuatan yang melumpuhkan negara dari dalam. Pada abad ke-18, pasukan Janissary menjadi simbol kemunduran militer Utsmaniyah. Mereka tetap menerima gaji, tetap menikmati status sosial, tapi tidak berfungsi sebagai tentara. Banyak dari mereka bahkan tidak tahu cara menggunakan senjata api modern.
Beberapa bahkan menyewa orang lain untuk ikut pelatihan atas nama mereka. Masyarakat tahu, Sultan tahu, dan dunia pun tahu. Utsmania sedang dijaga oleh bayangan masa lalunya sendiri. Bayangan yang tidak lagi mampu berperang, tapi terlalu berbahaya untuk dihapus. Akhirnya pada tahun 1826, Sultan Mahmud II melakukan langkah drastis. Ia memancing pemberontakan Janisari, lalu memerintahkan pembantaian besar-besaran. Ribuan Janisari dibunuh dalam waktu singkat, dan dengan itu salah satu pasukan elit paling legendaris dalam sejarah Islam pun berakhir, bukan di medan perang, tapi di halaman istana yang dulu mereka lindungi. Kekaisaran ini tidak kalah karena lemah. Ia kalah karena pasukannya yang terlalu sibuk menikah, terlalu sibuk berdagang, dan menolak belajar menembak.